Waktunya tidur, tapi si kecil masih melek dan malah aktif semalaman. Wah, alamat ayah dan bunda begadang deh buat nemenin dia. Iya nggak ayah, bunda? Tapi tenang, sebenarnya ada loh trik supaya bisa bantu bayi bisa tidur pulas semalaman. Kalau bunda dan ayah mau tahu caranya, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Bayi yang baru lahir umumnya memang belum punya pola tidur yang teratur. Dan waktu tidurnya kadang kala bisa kebalik dengan pola tidur kebanyakan orang dewasa. Makanya, bayi baru lahir sering banget lebih banyak tidur di pagi hingga sore hari dan malah kelihatan segar dan aktif di malam hari. Karena kebiasaannya ini, bunda dan ayah mau nggak mau jadi harus begadang deh karena harus ngikutin pola tidur si kecil. Kalau cuma 1-2 hari sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai berbulan-bulan gimana dong? Nah, biar nggak usah sampai kayak gitu, saya punya 5 trik khusus nih yang bisa bikin si kecil tidur nyenyak sepanjang malam. Eits, tapi sebelum saya jelasin apa saja triknya, saya ada informasi menarik nih buat bunda dan ayah. Kalau mau tanya-tanya langsung ke dokter terkait gangguan tidur pada bayi, atau mungkin masalah kesehatan anak lainnya, cobain deh layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa bunda dan ayah ajak konsultasi. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, termasuk dokter anak sampai psikolog pun ada. Respon dokternya juga cepat, nggak sampai 5 menit. Pertanyaan bunda dan ayah akan dijawab oleh dokter. Nggak cuma itu, penjelasan dokternya pun mudah dipahami deh dan pastinya akurat secara medis. Terus nih, kalau dari sesi konsultasi ternyata si kecil atau mungkin bunda dan ayahnya butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa loh bantu arahin untuk buat janji konsultasi ke klinik atau rumah sakit terdekat dari rumah. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter. Praktis banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya bakal kasih tahu trik ampuh apa saja yang bisa bunda coba untuk membuat si kecil terlelap di malam hari. Simak baik-baik ya bun. Trik pertama, ciptakan kebiasaan dan suasana tidur yang bikin si kecil nyaman. Setiap orang tua tentunya punya cara dan teknik berbeda untuk bikin sang buah hati tenang dan nyaman menjelang waktu tidur. Ada yang bacain dongeng, pakein si kecil baju tidur yang nyaman, nyanyiin lagu Nina Bobo, meredupkan pencahayaan, atau mungkin pijat lembut si kecil. Ini boleh banget terus dilakukan ya, kalau bisa secara konsisten di waktu yang sama setiap hari menjelang waktu tidur. Dengan begitu, diharapkan bayi akan terbiasa dengan rutinitas menjelang tidur dan dia pun bisa merasa aman, tenang sehingga diharapkan tidurnya pun bisa lebih lelap. Trik kedua, coba putarkan musik lembut yang menenangkan saat si kecil mau tidur di malam hari. Cara ini nggak cuma bisa bikin si kecil jadi lebih rileks bun, tapi juga supaya bisa meredam suara-suara keras dari lingkungan sekitar yang mungkin sering bikin dia kaget dan kebangun. Misalnya, suara motor atau mobil yang lewat dekat rumah. Trik ketiga, ajak si kecil untuk lebih aktif di pagi dan siang hari. Untuk membantu si kecil memahami siang dan malam, bunda dan ayah boleh nih ajak dia untuk lebih aktif bermain di pagi dan siang hari. Sambil main, jangan lupa untuk buka tirai supaya cahaya matahari masuk atau nyalakan lampu ruangan. Tujuannya supaya si kecil tahu nih, oh ini tuh udah pagi atau udah siang. Nah, pas udah malam dan menjelang waktu tidur, bunda dan ayah sebaiknya nggak usah terlalu banyak ngajak si kecil main. Coba matikan atau redupkan lampu kamar. Dan sebisa mungkin ciptakan suasana yang lebih tenang. Dengan begitu, si kecil akan terbantu untuk lebih memahami perbedaan siang dan malam. Jadi nantinya, dia jadi lebih tahu kapan waktunya main, kapan waktunya tidur. Terus, karena pagi dan siangnya dia udah diajak aktif bermain dan berkegiatan, pada malam hari si kecil akan merasakan ngantuk karena membutuhkan istirahat. Jadinya tidur si kecil pun biasanya sih bakalan lebih pulas nih bun. Sebelum saya lanjut ke trik selanjutnya, saya mau ngingetin bunda dan ayah yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar bunda dan ayah selalu dapat update setiap Halo Dokter upload video kesehatan terbaru. Oke? Trik keempat, gendong si kecil sebelum tidur. Biar si kecil ngerasa lebih nyaman dan aman, bunda atau ayah bisa coba gendong dia sebelum tidur. Biasanya kalau udah gitu, si kecil jadi lebih gampang untuk tidur. Terus, supaya lebih ampuh sih, bisa tuh dikombinasikan sama membacakan dongeng atau memutar musik yang lembut. Kalau abis itu si kecil kelihatan mulai menguap atau ngucek-ngucek mata, jangan langsung ditaruh di kasur dulu ya. Pastikan dulu tidurnya udah nyenyak. Baru deh pelan-pelan dipindahin ke kasur, sambil tepuk-tepuk badannya dengan lembut. Dengan begitu, diharapkan tidurnya pun bakal nyenyak dan gak gampang terbangun di malam hari.
Kita masuk ke trik terakhir ya, yaitu tenangkan si kecil saat dia terbangun. Meskipun kelihatannya udah pulas, bukannya nggak mungkin loh si kecil tiba-tiba terbangun di malam hari. Penyebabnya ada banyak, bisa karena dia lapar, kedinginan, kepanasan, popoknya penuh, atau kaget dengar suatu suara. Kalau sampai si kecil nangis, bunda dan ayah jangan panik, dan coba tenangkan si kecil ya, sambil cari tahu juga kenapa dia nangis. Kalau si kecil menunjukkan tanda-tanda lapar, seperti memasukkan tangan ke mulutnya, ya coba susui dia. Tapi kalau dia kelihatan gerah atau justru menggigil, coba sesuaikan lagi suhu ruangannya supaya si kecil bisa balik tidur dengan nyenyak dan nyaman. Kalau popoknya penuh, langsung aja ganti popoknya. Dan kalau dia kaget, peluk atau gendong dia sampai tenang dan tidur kembali. Well, itu tadi 5 trik jitu yang bisa bunda dan ayah coba biar si kecil terlelap sepanjang malam. Ingat ya bun, kalau ternyata setelah menerapkan cara-cara tadi, pola tidur si kecil masih nggak benar dan suka tiba-tiba kebangun di malam hari, saran saya sih, coba dikonsultasikan ke dokter anak ya, biar dokter bisa cari tahu ada nggak penyebab lain si kecil sulit tidur pulas, sekaligus menentukan penanganan yang tepat buat si kecil. Sip deh, kayaknya sampai segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa ngebantu bunda, ayah, dan tentunya si kecil untuk mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Kalau bunda dan ayah punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung saja ya tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.